Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Balik lagi saya Jeffrey Zain yang punya opini sendiri tentang kejadian-kejadian yang eh, sudah saya lihat sampai sekarang. Ya, saya suka lihat YouTube dan atau mungkin berita-berita lain dari sosmed lain yang mungkin kalau secara tulisan saya enak ngetiknya ya. Tapi sampai sekarang saya akan terus belajar untuk literasi melalui presentasi saya, kayak kuliah jadinya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini sekali saya mau komentar soal ya apa kecelakaan yang diakibatkan oleh kebodohan kita sendiri, human error, ya, yaitu tewasnya siswi SMA Negeri 6 yang kecelakaan akibat karena ada kabel, entah kabelnya kabel optik atau kabel listrik yang katanya sedang menjuntai jalan. Ya, setelah lihat videonya itu sedih sekali ya. Eh, tapi yang saya komen adalah itu udah keseringan terjadi sebenarnya, pembiaran seperti misalnya jalan bolong, kabel menjuntai, apalagi sekarang banyak galian-galian. Ya, kalau misalnya kita ke beberapa jalan, contoh di daerah saya sini antara Dukuh dan Condet, nah itu banyak galian-galian yang dari ya itu pam-pam ya. Dan juga entah dari mana gitu ya, itu ganti kabel lagi, ganti kulit kabel sebenarnya sih. Ya sebenarnya sih hanya untuk main-mainin anggaran aja supaya ada kerja, kelihatan kerja, dan itu sampai sekarang tradisi itu masih ada gitu, dan masih dibudidayakan, padahal kabelnya juga masih bagus kok. Ya kulit kabelnya masih bagus, kulit kabel kan tuh, kulit kabel secara apa utuh gitu, kulit kabelnya diganti. Ya, ya hanya untuk menghabiskan anggaran aja, yaitu kebiasaan buruk pemerintah kita kayak gitu. Udah kejadian baru ditangani, kayak siswi yang meninggal ini kan PLN dengan enaknya, ya kabelnya sekarang sudah digulung agar tidak kejadian lagi. Ngomong itu sih kejadian gimana? Hah? Ikhlasin aja, seenak aja lu bilang ikhlasin. Ya, itu kan kerjaan lu dari dulu, harusnya ketika ada kerjaan nggak beres ya diberesin dong. Ya nggak, seenaknya aja hidup. Ya sama tuh yang gali-galian itu, ya kan, dibiarin lama dulu. Ya tuh ada kecelakaan baru ditanganin, sama kayak jalan-jalan rusak, itu kebiasaan pemerintah kita, Pemda semuanya. Ya, oh harus udah laporan, kadang udah dilaporin pun juga nggak ditangani dengan cepat. Ya enggak. Nah ini kejadian ada siswa gini baru ditanganin. Ya kemarin ngapain? Jualan sendal, hmm? Atau makan sendal karet. Kemarin pada ngapain tuh? Makanya jangan diserahin semua sama tukang, apalagi yang jalan-jalan tuh ya, tukang gali-gali kabel. Semua diserahin sama pemborong. Pemborong selesai, mau tanahnya belum jadi kabel itu selesai dia. Gitu. Itu kebiasaan, tradisi kita lah. Ya, ya kita diminta biasa ke hidup kayak gini di sini begini gitu loh. Ya ini ntar kalau dibilangin, ya ini lagi kita terima aja begini gini gini, tai. Terima. Iya, yang ada gue ubah mindset lo semua, ya kan. Gue berharap negeri ini kayak negeri yang baru saja mengalahkan Amerika dan Israel, Iran. Lihat tuh ketika di depan apa namanya, pemimpinnya bicara diam semua, ya kan, terus terorganisir semua, ya kan, nggak main-main anggaran rata-rata ya, ya walaupun ada lah sedikit ya. Tapi contoh kayak gitu,
Lu contoh siapa? Hah? Jadi nggak perlu heran kalau misalnya dalam sejarah nyata kita tertipu sejarahnya. Kenapa? Yang jahat itu orang kita sendiri, orang pribumi. Mohon maaf ya. Belanda udah bayar pejabat-pejabat kita yang berbumi tapi dimain-mainin. Nah sekarang ya, mereka main-mainin anggaran dengan cara buat ini buat markup dana, jadi ada timbal baliknya lah. Nah kebiasaan kayak gitu harusnya dihilangkan tuh, itu enggak. Ya cuma rapat soal anggaran, ngeluarin dana untuk kabel masih bagus loh diganti, ya enggak. Kabel udah nggak bagus pasti ada yang error ya. Kabel optik lah pasti ada yang error gitu, baru lu ganti. Jangan tiap tahun lu ganti cuman ngabisin nutupin anggaran nih ya. Apa udahlah, paling gampang kabel, paling gampang gali-gali kabel sama pipa pam. Tradisi tolol, dan sampai sekarang masih diikutin. Memang tolol sih yang ngejar itu semua gitu. Jadi ya apa namanya, yang seperti ini tetap kita harus kritisi dan kita ubah mindset mereka yang duduk di atas sana. Sekarang mereka ingin ngubah kita karena mereka duduk di atas. Sekarang kita semua nih orang kecil mengubah mereka. Nggak butuh uang ya. Nilai manusia nggak berdasarkan uang, mohon maaf. Nah itu bagi gua ya, karena gua belajar dari sejarah Karbala gitu. Itu yang bunuh Sayyidina Husain bin Ali, yaitu orang berharta semua, dibayar semua, kencang bayaran. Sayyidina Husain mana bawa duit ya, enggak. Dari situ kita belajar ya, keagungan nilai manusia dari situ. Gua belajar dari situ. Nah lo semua yang duduk di atas ya, jangan seenaknya nyuruh orang kerja tapi lu nggak lu pantau. Itu biasa kayak gitu ya. Udah tahu ada kabel menjuntai begitu ke arah bawah, bukan diberesin, nunggu difoto dulu, nunggu ada kasus dulu. Emang pas awal selesai itu kerjaan nggak di telepon lagi orangnya yang ngurus? Enggak ya, ya emang males lu. Paling sampai kantor cuma kerja ngabsen doang, ya enggak. Ya udahlah, nah, tolong nih kalau punya proyek ya yang enak gitu, punya apa ngerjainnya tertata rapi. Baik, mungkin komentar saya itu aja dulu ya. Ada sih beberapa komentar lain, apalagi tentang soal apa namanya, kemenangan Iran nanti ya. Saya buat lagi ya untuk komentarnya ini. Yo, assalamualaikum.